selamat pagi, siang, sore, malam, terserah Anda mau buka podcast saya pagi, siang, atau sore, atau malam. Tapi yang pasti sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Wiwi Yulianti, tentu saja di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kenapa kita berbicara tentang PUEBI? Karena bagaimanapun juga setiap penulisan karya ilmiah, setiap penulisan artikel, setiap penulisan hal-hal yang bersifat akademis tentu saja akan selalu mengarah ke ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan adalah serangkaian aturan ataupun juga sebuah aturan, baik itu pemakaian huruf, pemakaian kata, pemakaian tanda baca, atau mungkin juga bisa serangkaian aturan tentang tata tulis yang digunakan untuk menuliskan ragam bahasa lisan menjadi ragam bahasa tulis. Kenapa saya mengatakan ragam bahasa lisan menjadi ragam bahasa tulis? Karena saya ambil contoh saja dari satu kata pergi, di mana satu kata pergi ini memiliki beberapa makna ketika kita menyematkan tata tulis ataupun juga tanda baca di akhir kata tersebut. Contoh, pergi. Saya mengucapkan dengan intonasi kalimat deklaratif yang datar, ini dilambangkan dengan tanda titik ya, pergi. Kemudian di contoh yang kedua, pergi. Nah, intonasi akhir kalimat imperatif yang meninggi ini dilambangkan dengan tanda seru. Di mana ini memiliki makna yang lain ya dengan kalimat tadi ketika kita menyematkan tanda titik. Nah, yang ketiga, pergi. Intonasi akhir kalimat interrogatif yang menurun ini dilambangkan dengan tanda tanya. Jadi ketiga atau satu kata ini memiliki tiga makna yang berbeda ketika kita menyematkan tanda baca yang berbeda. Jadi kenapa kita harus belajar ejaan? Karena bagaimanapun juga ketika kita menuliskan pada suatu karya ilmiah ataupun juga artikel memang sebaiknya kita sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa saja sih yang ada di ejaan bahasa Indonesia? Ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang pemakaian huruf, baik itu huruf kapital, huruf miring, atau barangkali juga huruf tebal ya. Nah, di ejaan bahasa Indonesia itu diatur kapan kita menggunakan huruf kapital, kapan kita menggunakan huruf miring, dan kapan kita menggunakan huruf tebal. Kemudian tentang penulisan kata, ini juga diatur dalam ejaan bahasa Indonesia, bagaimana kita menuliskan kata berimbuhan, kemudian kata klitika ataupun juga kata-kata yang lain, semuanya ada di ejaan bahasa Indonesia. Ada juga pengaturan tentang penggunaan tanda baca, karena bagaimanapun juga seperti tadi contoh yang saya sampaikan, hanya satu kata, tetapi satu kata tersebut akan memiliki makna yang berbeda ketika tanda baca kita sematkan di kata tersebut. Kemudian yang keempat adalah penulisan unsur serapan, karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah serapan bahasa daerah ataupun juga serapan dari bahasa asing. Nah, di dalam ejaan bahasa Indonesia diatur bagaimana penulisan unsur serapan-serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang ejaan, ternyata memang sejarahnya ejaan yang pernah ada di Indonesia itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini berkembang sekitar sebelum kemerdekaan. Jadi dia adalah praktisi ataupun juga pakar di bidang bahasa yang berasal dari Belanda, dan dia dikirim untuk merancang ejaan yang akan dipakai dalam bahasa Melayu, terutama untuk urusan pengajaran. Nah, ejaan Van Ophuijsen ini diresmikan pada tahun 1901. Jadi sebelum kemerdekaan masalah ejaan itu sudah mulai diatur, dan yang berkembang pada saat itu adalah ejaan Van Ophuijsen. Setelah kemerdekaan ada satu ejaan yang berkembang, yaitu ejaan Suwandi. Ini biasa dikenal dengan ejaan Republik, yaitu sekitar tahun 1947. Kenapa dibuat ejaan Suwandi?
Ini karena memang ketika kita melihat ejaan Van Ophusen ada beberapa kelemahan-kelemahan yang memang harus disederhanakan pada saat ejaan Swandi. Misalnya saja ada beberapa kata yang satu vokal itu diwakili oleh dua huruf. Kadang ada beberapa yang memang harus disederhanakan. Nah, pada saat ejaan Swandi, tepatnya tahun 1947, pada saat itu berkembang juga tahun 1956 itu ejaan pembaharuan, dan pada tahun 1959 itu merupakan ejaan Melindo. Ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia untuk menciptakan suatu aturan yang memang itu bisa digunakan. Nah, dua ejaan ini, terutama ejaan Melindo ya, ini tidak sempat diresmikan karena memang ada pada saat itu ada perselisihan politik antara Malaysia dan juga Indonesia. Kemudian pada tahun 1972 ejaan yang berkembang di Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD ya. Nah, pada saat ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan yang disempurnakan ini berlangsung, ada beberapa edisi, ada beberapa hal yang memang perlu pembaharuan, yaitu pada tahun 1988 dan edisi ketiga untuk ejaan yang disempurnakan itu tahun 2009. Nah, yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia, saat ini kita kenal dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, yaitu pada tahun 2015. Saat ini yang berlaku di Indonesia PUEB, di mana pada tanggal 30 November tahun 2015 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Depdikbud melakukan pencabutan pemberlakuan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan digantikan berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kenapa ejaan diperbaharui? Ada beberapa hal yang memang kita perlu memperbaharui ejaan. Yang pertama, untuk menyederhanakan aturan pada ejaan sebelumnya. Karena bagaimanapun juga beberapa ejaan yang ada di Indonesia dari masing-masing ejaan itu selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ada beberapa hal yang pada aturan ejaan sebelumnya itu tidak simpel, maka di ejaan berikutnya lebih disederhanakan lagi. Kemudian ejaan diperbaharui untuk keseragaman dan keselarasan penggunaan bahasa berdasarkan perkembangan budaya, teknologi dan informasi saat ini. Kita tahu pertumbuhan iptek itu sangat-sangat luar biasa dan memang dibutuhkan satu perubahan ataupun juga pembaharuan tentang ejaan, karena bagaimanapun juga perkembangan budaya, teknologi dan informasi saat ini sangat berpengaruh pada penggunaan bahasa, terutama bahasa Indonesia ya. Dan yang ketiga itu untuk menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat penuturnya, karena kita tahu bahwa masyarakat butuh sesuatu yang memang update ya, dalam artian sesuatu yang memang terbaru, terutama dari sisi ejaan. Kita ingin pembaharuan itu dilakukan terutama untuk menyelaraskan agar kebutuhan dari masyarakat penuturnya ini bisa terwujudkan. Apa sih bedanya EYD dan juga PUEB? Karena bagaimanapun juga ejaan ini baru tahun 2015 PUEB. Nah, ada beberapa hal yang memang katakanlah yang membedakan ketika kita menggunakan ejaan yang disempurnakan dan saat sekarang ini kita menggunakan PUEB. Satu hal tentang penambahan huruf vokal diftong. Kalau di EYD ada 3 huruf vokal diftong, ada ai, au, au. Misal kalau ai pantai, kemudian kalau au danau, kalau au bakpao. Nah di PUEB ini ada satu penambahan, di mana satu penambahan ini huruf vokal diftong e. Kita misal survei gitu ya. Jadi untuk PUEB ada 4 huruf vokal diftong, sementara untuk EYD itu ada 3. Ada lagi penggunaan huruf kapital, di mana pada saat kita menggunakan ejaan yang disempurnakan digunakan untuk menulis nama orang, tidak nama julukan. Berbeda dengan PUEB, ada penambahan penulisan nama julukan. Jadi memang ada beberapa hal yang berbeda dari EYD dengan PUEB. Ini buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, Anda bisa mendapatkannya, bisa download ya, atau mungkin akan lebih bagus ketika Anda memiliki, karena bagaimanapun juga nanti pada akhirnya
kalian akan menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini untuk penulisan karya ilmiah, baik itu artikel, membuat makalah, skripsi, tesis ataupun juga disertasi. Oke, ada beberapa hal yang memang ada di PUEB. Jadi beberapa hal yang sebetulnya banyak sekali aturan-aturan di situ, tetapi saya tidak akan menerangkan semuanya. Nanti kalian bisa baca sendiri saja, hanya yang penting-penting saja. Yang pertama tentang pemakaian huruf kapital, karena bagaimanapun juga huruf kapital itu sangat-sangat penting ketika kita menulis pada karya-karya ilmiah kita atau karya-karya yang sifatnya akademis, atau barangkali juga ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita pahami ya. Yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya saya beri contoh, adik menulis cerpen. Adik menulis cerpen. Adik huruf pertamanya kita harus kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya saja Wiwi Yulianti. Wiwi W-nya besar, Yulianti Y-nya juga besar. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Nah pada saat kita menuliskan di petikan langsung, kapan? Huruf K-nya harus besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, nama Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Kristen, Alkitab, Hindu, Taurat dan lain sebagainya. Ini untuk huruf kapital. Huruf kapital yang lain dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misal Haji Agus Salim, H-nya besar, nama orangnya juga besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama, jabatan dan juga kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misal, selamat datang yang mulia. Nah, ketika kita menyapa, kita menggunakan huruf kapital dalam wujud tulis ya. Kalau untuk wujud lisan barangkali sulit ya untuk mewujudkan bagaimana penggunaan huruf kapital. Tapi ini berlaku untuk tulis, karena di awal tadi saya mengatakan bahwa ini menulis ragam bahasa lisan menjadi ragam bahasa tulis. Jadi memang dibutuhkan aturan ataupun juga ejaan yang akan digunakan dalam hal penulisan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, kemudian nama instansi atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, Indonesianya besar. Bangsa Malaysia, M-nya besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari besar atau hari raya. Misalnya bulan Agustus, bulan Maulid, bulan Januari. Huruf pertama untuk bulan besar. Hari Senin, Selasa besar semua ya, hari besar juga. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Pulau Manggas di Amerika Serikat. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah ataupun juga surat kabar, kecuali kata tugas ya, seperti di, ke, dari, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Judul buku di awal kita tulis dengan huruf besar. Judul skripsi itu juga seperti itu. Hanya saja kalau misalnya kata tugas di, ke, dari, dan kita menuliskannya dengan huruf kecil. Kemudian huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Dendi bertanya, itu apa Bu? Nah, ketika kita menyapa kita menggunakan huruf besar. Itu apa Bu? Gitu ya. Kemudian huruf kapital sudah, kita masuk ke pemakaian huruf miring. Masih ada beberapa huruf kapital yang tidak saya masukkan ke sini, jadi nanti kalian memang harus download ya, atau kalau misalnya mau beli juga nggak apa-apa. Download PUEB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku,
kemudian nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk juga dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan karena ini merupakan judul buku, jadi memang harus kita tulis miring. Kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, kita ingin menegaskan satu kata. Terserah kalian mau menegaskan kata apalah, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk miring. Huruf terakhir kata abad adalah D, karena yang ingin ditegaskan adalah kata abad dan D kita buat miring. Selanjutnya huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya saja, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostiana. Kita miringkan. Penggunaan ataupun juga penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun juga asing itu kita miringkan. Kalau untuk pemakaian huruf tebal tidak terlalu banyak juga ya kita menggunakan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Itu tadi sudah dimiringkan kata abad. D-nya juga sudah dimiringkan karena kita ingin lebih menegaskan lagi, akhirnya kata abad dan D kita beri penebalan. Jadi selain kita bisa memiringkan kata yang ingin kita tegaskan, kita juga bisa menambahkan huruf tebal pada huruf miring yang sudah kita tulis, karena memang yang kita tegaskan itu. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian pembatasan masalah, itu kita bisa menuliskannya dalam huruf tebal. Kemudian di dalam PUEB atau Ejaan Bahasa Indonesia ada juga aturan bagaimana pemakaian tanda baca. Tanda baca itu ada titik, ada koma, ada titik koma. Tapi yang saya munculkan di sini titik dan koma ya. Atau nanti untuk yang lainnya kalian bisa baca sendiri. Kalau misalnya saya harus menerangkan semua kan terlalu panjang juga. Pemakaian tanda baca, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya dia akan datang pada pertemuan itu, harus pakai titik ya. Soalnya kalau nggak pakai titik dikira nanti masih ada kelanjutannya. Dia akan datang pada pertemuan itu. Kemudian tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar ataupun juga daftar. Misalnya A.1. Kondisi kebahasaan di Indonesia misalnya. Kemudian A.2. apa misalnya. Jadi tanda titik ini dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar. Kemudian tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru ya, dan tempat terbit. Misalnya 00.00.30 jam misalnya. Ini merupakan artinya 30 detik. Misalnya 00.01.030 misalnya. Berarti ini 1 menit 30 detik. Kemudian tanda titik dipakai juga untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah, misalnya Mulyono, Anton, titik 1989 titik Kembara Bahasa titik Jakarta titik 2 Gramedia titik. Jadi ini kita Kembara Bahasa ini karena judul buku makanya jadi kita buat huruf miring. Kemudian tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Nah, karena ini memerinci ya, jadi kita beri koma. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara ya. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Ini anak kalimatnya, kalau sebetulnya kan berasal dari kata kalau saya diundang, saya akan datang. Ini anak kalimat. Kalau diundang, saya akan datang, ini induk kalimat. Jadi ketika anak kalimat berada di depan induk kalimat berarti memang harus dipisahkan dengan tanda koma.
Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, sehubungan dengan itu, koma, dan meskipun demikian, koma. Misalnya orang tuanya kurang mampu, koma, meskipun demikian, koma, antara anak-anaknya berhasil menjadi sarjana, titik. Simpel tapi kadang kalau pada saat kita nulis kadang bingung sendiri gitu loh. Makanya memang perlu kita memiliki poebi dalam genggaman kita, dalam artian ketika kita nulis kita ragu-ragu menggunakan tanda baca, kita ragu-ragu menggunakan huruf apa yang akan kita tulis, buka-buka lagi aja kamusnya poebi. Kemudian tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, koma, ya, koma, wah, koma, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dek, atau nak. Misalnya, siapa namamu? Dek, karena ini menyapa ya, jadi huruf pertamanya besar. Lagi pula harus dipisah dengan tanda koma. Siapa namamu? Dek. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, misalnya kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik. Jadi komanya dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Jadi antara pengantar dan petikan langsung itu kita menggunakan koma. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, kemudian bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misal Dekan Fakultas Kedokteran, koma, Universitas Indonesia, koma, Jalan Salemba Raya 6, koma, Jakarta, titik. Nanti kalau masih bingung buka poebi ya. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang di balik susunannya dalam daftar pustaka. Misal Gunawan, koma, Ilham, atau Gunawan, koma, I misalnya, titik 1984 titik Kamus Politik Internasional titik Jakarta titik 2 Restu Agung. Kemudian tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki dan juga catatan akhir. Misal Sultan Takdir Ali Sabana, koma, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, koma, ini judul buku, kita miringkan lagi, jilid 2 dalam kurung Jakarta titik 2 pustaka, koma, tahun, halaman. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Jadi sebelum kita menyematkan gelar kita, setelah nama kita tulis koma, kemudian setelah koma kita spasi M titik hum titik. Kemudian tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya ini meter juga ya, 12,5 meter misalnya. Ini penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya Soekarno, ini untuk menegaskan ya, Soekarno Presiden pertama RI merupakan salah satu. Nah, Soekarno, koma, Presiden pertama RI, ini kan keterangan dari Soekarno itu, jadi kita harus tegaskan dengan pengapitan tanda koma. Soekarno, koma, Presiden pertama RI, koma, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok, titik. Kemudian tanda koma dapat juga dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misal, atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Nah, tanda baca ini sebetulnya ketika kita menyematkan tanda baca di dalam penulisan kalimat yang kita tulis, itu secara otomatis dia akan mewakili maksud ataupun juga arti yang diharapkan dari si penulis. Jadi atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Itu untuk tanda baca ya. Yang terakhir adalah penulisan unsur serapan, di mana dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, ataupun juga bahasa Bali, ataupun juga dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Dan itu sangat banyak sekali ya, beberapa kata-kata ataupun juga kosakata yang berasal dari serapan, baik itu bahasa daerah ataupun juga bahasa asing. Nah, pembagian unsur serapan dalam bahasa Indonesia penulisannya ya, ini kaitannya dengan penulisannya. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti misalnya force major, kemudian de facto, de jure, dan masih banyak lagi. Ini unsur-unsur yang memang dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan juga penulisannya masih
menggunakan ataupun juga mengikuti cara asing. Lalu yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini memang penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya itu masih bisa dibandingkan dengan bentuk aslinya. Ini misal ada banyak sekali penggunaan kosakata yang dipengaruhi oleh Arab, misal mukjizat. Ini kan ada tanda petik di atas, mukjizat. Nah, di dalam bahasa Indonesia mukjizat pakai kaja, gitu ya. Oke. Saya rasa untuk Bu Ebi mungkin hanya itu saja. Masih ada banyak sekali yang memang tidak bisa saya sampaikan di sini. Jadi perlu Anda membaca, memang perlu Anda mendownload, perlu Anda memiliki POEB. Karena apa? Nanti pada akhirnya kalian akan buat skripsi, kalian akan buat artikel, kalian akan buat makalah. Nah, di situ kalian membutuhkan POEB. Mungkin di luar kepala hafal ya, tapi kadang ketika kita nulis tiba-tiba blank kan juga kita nggak ngerti. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan ini bermanfaat. Satu hal yang memang perlu diingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.